Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dun sana pemirsa Soro Minang TV, minggu kedua tentang kajian Islam dengan judul program Sarak Mengato menjumpai Dun sana Soro Minang TV sadonyo. Tentu tetap dengan Ustadz kesayangan kita yang telah istiqomah menjumpai Dun Sanak Sadonyo dengan judul yang telah kami viralkan di seluruh media sosial, baik itu grup-grup WA maupun FB itu sendiri. Oke, Dun Sanak Soro Minang TV Sadonyo, tentu sebuah kebahagiaan, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya malam ini dengan segala keterbatasan waktu, baik kami all crew maupun Al Ustadz Abdullah Mubarak tetap bisa menjumpai Dun Sanak Sadonyo walaupun sedikit lebih telat karena memang sholat Isya agak jam 8 lah ya, jam 8 lewat baru selesai Ustaz ya. Karena memang pelaksanaan ibadah wajib kita Isya dan sholat sunat rawatibnya tentu akan sedikit membuat kami agak sedikit delay melaksanakan program ini. Oke, Dun Sanak Sadonyo, semua seperti biasa kami lakukan dan berdoa kepada Yang Kuasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kegiatan sehari-hari Dun Sanak pemirsa Soro Minang TV. Dun Sanak pemirsa Soro Minang TV, seperti biasa kami tidak pernah bosan menyampaikan dan meminta kepada Dun Sanak Sadonyo untuk melakukan like, subscribe, share, dan komen program kita pada malam hari ini, dan insya Allah program-program yang akan datang kepada semua media-media sosial yang Dun Sanak Sado ketahui dan punyai. Tentu keringanan hati dan tangan daripada Dun Sanak Sadonyo membuat sebuah kebahagiaan dan kebesaran daripada Suara Minang TV di dalam menjumpai Dun Sanak. Oke. Para Dun Sanak pemirsa Soro Minang TV, alhamdulillah telah hadir seperti biasa Al Ustadz Abdullah Mubarak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Safri. Benar-benar sebuah kebahagiaan bagi kami Pak Ustadz bisa mendampingi program ini dan menjumpai Dun Sanak pemirsa Soro Minang TV. Selamat datang di studio walaupun kejar-kejar habis dari sholat Isya ya. Ya kan, tetap menjalankan tugas sebagai sebagai umat Islam, sebagai umat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu tugas wajib melaksanakan sholat berjamaah maupun menciarkan agama itu sendiri. Oke, Dun Sanak Soro Minang TV, supaya jangan terlalu banyak dan langsung saja kita menjumpai Dun Sanak Sadonyo dengan judul kita kali ini adalah pengaruh amal agama di dalam kehidupan. Oke, Dun Sanak Soro Minang TV sadanya, saksikan live streaming kami di Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Al Ustadz, silakan Pak Ustadz. Oke. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fi Pak Saprin. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. An'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha sempurna. Tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Dia, Allah Subhanahu wa taala, yang menghidupkan dan yang mematikan, yang menentukan segala keadaan kita. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dialah yang menentukan takdir apa yang akan berlaku kepada kita. Berbahagia kita atas karunia yang Allah Ta'ala berikan. Di malam yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala jumpakan kita lagi dalam satu program, yang mana program ini sebagai tazkirah pada diri kita, Insyaallah. sebagai pengingat ke atas diri kita, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Jadi seorang yang beriman berhajat, butuh dengan peringatan, karena dengan peringatan itu dia akan mendapatkan manfaat besar darinya. Inilah suatu program, semoga Allah Ta'ala berkahi program ini. Sarak mengatur dalam program yang ditentukan atau yang disiapkan oleh Suara Minang TV. Insyaallah. Para pemirsa Suara Minang TV, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita tidak lupa berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga keselamatan ke atas keluarga dan para sahabat beliau, dan kepada mereka yang senantiasa istiqomah berpegang teguh dengan apa yang ditunjuk ajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tema yang telah ditentukan atau yang telah diinformasikan kepada kita semua, malam ini kita akan mengingatkan diri kita tentang pengaruh amal agama dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 79 berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, man amila sholihan min dzakarin aw unta wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya yang mulia mengatakan, man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh, mengerjakan amal soleh, amal kebaikan. Amalan solihah juga bermakna barang siapa yang mengerjakan ketaatan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min dzakarin aw unsa, dari seorang laki-laki atau dari seorang wanita, wa huwa mu'min, dan laki-laki yang beramal soleh atau wanita yang beramal soleh itu seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji kepadanya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami akan berikan kepadanya
hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan balas ketaatan mereka, ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi setiap ketaatan kita, setiap amal soleh yang kita kerjakan yang didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang baik, dan setelah mati nanti Allah janjikan dengan balasan yang lebih baik dari apa yang kita usahakan. Jadi di dalam Al-Quran, dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan bahwa amal agama akan berpengaruh pada kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Jadi adalah suatu kekeliruan kalau ada yang memahami agama, amal agama ini hanya untuk kehidupan akhirat saja. Ya, betul. Sehingga dengan kepemahaman seperti ini telah menjadikan orang keliru dalam kehidupannya, sehingga dia pilih-pilih, ini untuk akhirat, ini untuk dunia. Betul. Ini untuk urusan dunia, ini untuk urusan akhirat. Iya. Padahal terjadi pemisahan ya Ustaz ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa amal agama, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan menjadikan kehidupan dunia kita baik dan kehidupan akhirat kita baik. Sebagaimana doa yang kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rabb, berilah kami kebaikan di dunia dan berilah kami kebaikan di akhirat, wa qina azabannar, dan selamatkanlah kami dari neraka. Jadi kebaikan dunia dan kebaikan akhirat Allah Subhanahu wa taala telah tentukan jalannya, yaitu dengan mentaati Allah Ta'ala, mengerjakan amal soleh yang didasari dengan keimanan. Maka Allah akan berikan baik di dunia dan baik di akhirat. Iya, baik di akhirat. Oke, Ustaz, sambil sebelum kita melanjutkan atau Pak Ustaz melanjutkan beberapa penjelasan agak lebih detail sehubungan dengan judul kita tadi, tentu kayaknya lah mulai banyak orang bertanya-tanya. So itu ya. Nah, sebelum juga mungkin ada yang mau ditanya-tanyakan oleh host itu sendiri sehubungan dengan apa namanya dengan judul kita ini. Bentar ya Ustaz. Ya, bisa. Sontale tetalu tiba Ustaz. Enak minum ya putih lo. Oke. Insyaallah, bismillah. Saf Icau, assalamualaikum Pak Ustadz, sehat selalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donald bin Rajab, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Des Manis, assalamualaikum Pak Hos, Pak Kem, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Dun Sanak pemirsa Suara Minang TV yang sudah memberikan komen yang pertama dalam sesi pertama kita dalam kajian Islam Syarak Mengatur kali ini. Ustadz, sambil kita atau Pak Ustadz menjelaskan agak sedikit lebih rinci, sebenarnya lebih dahulu kita melaksanakan ilmu agama itu akan ikut dunia, atau kita melaksanakan ilmu dunia sambil menjalankan ilmu akhirat, yaitu ilmu agama. Itu yang pertama, ya kan? Terus yang kedua, detailnya ilmu agama atau amalan agama itu selain dari kewajiban-kewajiban yang rutin kita laksanakan, sebenarnya seperti apa lagi Pak Ustadz? Kadang-kadang kita
keluar dari rumah, ya kan, melaksanakan kegiatan sehari-hari. Nanti di sela-sela waktu, pas datang waktunya kita melakukan sholat berjamaah atau sholat wajib itu sendiri. Apakah kegiatan-kegiatan selain dari sholat tadi itu bagian daripada ibadah itu sendiri? Mungkin seperti itu dulu, Ustaz. Oke, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Masya Allah. Luar biasa nih pertanyaan. Baik pemirsa Suara Minang TV, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Kita lanjutkan dulu untuk menjawab pertanyaan. Lanjut aja dulu. Sambil itu saya jawab nanti. Masya Allah. Ya. Dalam sebuah riwayat diceritakan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad melakukan perjalanan Isra dan Mi'rajnya, ketika menuju berjumpa dengan Allah Ta'ala naik ke langit, maka dalam perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada yang naik, kemudian ada yang turun. Ya. Jadi ada yang naik, ada yang turun, ada naik, ada yang turun. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam singkat cerita bertanya kepada Jibril alaihissalam. Ya, alaihissalam. Wahai Jibril, ini yang naik ini apa? Ini yang turun ini apa? Ya, betul. Maka Jibril alaihissalam memberitahu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang naik ini adalah amal perbuatan manusia, wahai Muhammad. Dan yang baik dan yang turun ini adalah jawabannya. Ya. Jadi apabila kebaikan, ketaatan yang naik dari amalan manusia, maka sebagai jawabannya Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan keberkahan, Allah turunkan rahmatnya. Ya. Tapi sebaliknya, apabila amal keburukan yang naik, maka keburukan juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Barang siapa berbuat kebaikan, sungguh kebaikannya untuk dirinya sendiri. Betul. Wa in asatum falaha, dan barang siapa berbuat keburukan, maka keburukan itu juga akan kembali kepada diri sendiri. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi setelah kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jelaskan dalam firman-Nya bahwa ketaatan kita kepada Allah Ta'ala, amal soleh yang kita kerjakan yang didasari dengan keimanan, ini akan menjadikan kehidupan kita baik dan menjadikan akhirat kita pun juga baik. Semakin baik. Maka kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin dan muslimat, maka penting bagi kita ini untuk senantiasa berusaha dengan karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah, untuk menyempurnakan amal agama kita, sehingga setiap saat dan keadaan ada nilai kehidupan kita ini dihiasi dengan agama, sehingga ada nilai kebaikan di dalam setiap gerak-gerik kita dalam 24 jam. Ya. Sebagaimana pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Sapril, Pak Ustaz tadi, apakah setelah kita melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala, sholat, kemudian kita berjalan atau melakukan aktivitas, bagaimana, apakah itu tidak dianggap itu satu ibadah, itu ibadah, atau amalan gitu? Makanya para ulama menjelaskan dalam ibadah ini ada dua, ada ibadah maghdoh, ada ibadah ghairul maghdoh. Ibadah maghdoh ini apa? Ibadah yang ada hubungannya langsung dengan Allah Ta'ala, seperti sholat, berzikir, baca Al-Quran, puasa. Ini langsung hubungannya dengan Allah Ta'ala. Kemudian selain itu ada ibadah yang tidak ada, yang bernilai ibadah tapi tidak hubungannya langsung secara dengan langsung, Allah Ta'ala. ya betul. Namun Allah Ta'ala perintahkan. Betul. Berbuat baik dengan orang tua kita, dengan kerabat kita, berbuat baik dengan sesama manusia, dengan mencari nafkah untuk anak, istri dan keluarga. Masya Allah. Maka ulama menjelaskan setiap waktu ada amalnya, setiap amal itu ada waktunya. Masya Allah.
Jadi Kok baru terang ngala dah istilah aku. Masya Allah. ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwasanya barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan pahamkan dia dengan agama. Nah, jadi hanya orang yang diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan menggunakan waktu-waktu kehidupannya kepada amal yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mampu meletakkan amal itu di waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, jadi apa istilahnya tadi Pak Hos? Setiap waktu ada amalnya, ada amalnya. setiap amal ada waktunya. Masya Allah. Jadi tidak seharusnya kita ini ibadah kita ini ibadah makdoh aja, tidak. Betul. Ada masanya kita ibadah ghairu makdoh. Ya. Tidak selamanya setiap waktu-waktu yang diberikan Allah Taala ini bukan ketika kita beribadah hubungannya dengan Allah itu kedudukannya tinggi terus, tidak. Ya. Ada keadaan-keadaan yang menentukan kayaknya seperti di kasat mata kita itu adalah hubungan dengan manusia, nggak ada hubungan dengan ketuhanan. Nah, padahal ternyata itu ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang hubungannya dengan manusia, yang hubungannya dengan yang hubungannya dengan alam ini. Kalau kita kayak singgung dengan kaji minggu lalu, mana yang kecil menurut kita, tahu-taunya keberkahan Allah itu turun dari hal yang seperti itu. Kan begitu ya kan? Seperti itu. Masya Allah. Jadi pemirsa Suara Minang TV, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dikatakan tadi, bagaimana kita berusaha menyempurnakan amal agama dalam kehidupan kita. Karena amal agama itu akan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Akan menjadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang baik. Siapa contohnya? Kehidupan yang mulia para nabi, para anbiya alaihimussalam, para nabi-nabinya Allah Ta'ala, dan kehidupan yang mulia para sahabat Nabi yang mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan yang terbaik, kehidupan yang indah, kehidupan yang menyejukkan, yang tidak ada kehidupan yang dimiliki oleh manusia selain Nabi yang ada sebelum dan sesudah mereka, yaitu kehidupan para sahabat. Kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang terdahulu menginginkan datang ke Madinah Munawwarah. Mereka datang bukan mau melihat keindahan kota Madinah, tidak. Bukan melihat mau menyaksikan pantai yang indah, gunung-gunung yang indah atau pemandangan ini, tidak. Tapi orang-orang terdahulu di zaman Nabi SAW datang ke Madinah, mereka mau menyaksikan langsung kebenaran dari agama yang dibawa oleh Nabi SAW, apa yang didapatkan oleh orang-orang ketika dia amalkan. Mereka pengen lihat langsung, benarkah ini suatu kebenaran? Maka tak kala mereka datang, barulah mereka menyadari ini adalah suatu kebenaran karena indahnya kehidupan mereka. Masya Allah. Begitu menyenangkannya kehidupan mereka. Karena kehidupan yang baik itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan datangnya ketenangan, datangnya kasih sayang, datangnya kedamaian, ketentraman, jauh dari kegelisahan, jauh hidup dari kekhawatiran. Walaupun nampaknya zohir, nampaknya berkekurangan, tapi sebetulnya kebahagiaan memenuhi mereka. Apa yang terkeluar dari lisan Nabi yang mulia ketika beliau ada di rumahnya? Baiti jannati. Rumahku laksana surga bagiku. Maka kalau seandainya kalau kita lihat zahirnya rumah Nabi, rumah yang sangat sederhana, rumah yang kecil, tidak ada benda-benda perabotan rumah yang mewah ada pada kehidupan rumah yang sangat sederhana sekali. Apakah Nabi sekedar lip
slogan aja, menyenangkan hati istrinya saja. Tidak, Nabi tidak pernah berbohong. Walaupun di rumah Nabi tidak ada benda-benda, tidak dipenuhi benda-benda, tapi di rumah Nabi penuh dengan amal agama. Masya Allah. Sehingga ketika penuh dengan amal agama itulah tak kalah hati ini telah tenang, tak kalah hati ini telah damai. Makanya adanya kekurangan tidak menjadi masalah lagi. Menjadi masalah. Kenapa sekarang ada masalah? Bahkan di rumah kita ada, segala-galanya ada. Perabotan dipenuhi, semuanya dilengkapi, tapi masih ada kurangnya. Sebetulnya kekurangan amal agama dalam diri kita. Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Sejauh mana kita sempurnakan ingat kita kepada Allah Ta'ala, ketaatan kita kepada Allah Ta'ala, maka sejauh itulah Allah Ta'ala akan berikan ketenangan. Masya Allah. Oke, dan sana Soro Minang TV memang seperti kata Pak Ustadz tadi, setiap amal setiap ibadah ada waktunya. Setiap waktu ada amalnya. Setiap waktu ada amalnya. Setiap amal dan setiap amal ada waktunya. Oke, Pak Ustadz, bagi seorang yang tidak mempunyai kemampuan mensyiarkan agama lebih dalam seperti masyarakat umum lah, masyarakat kebanyakan, dan dia hidup seperti kami umpamanya dalam bentuk profesional yang lain. Kapan ibadah apa tadi namanya Ustaz yang secara tidak langsung Ghairul maghdoh. Kapan kegiatan hari-hari kami yang pada prinsipnya bahasanya duniawi untuk menghidupkan keluarga dan menjalankan kewajiban dunia lainnya itu bisa dikatakan atau dicatat sebagai amal ibadah? Tentu pasti ada syarat. Tidak mungkin kita hanya berbuat baik terus tanpa ada sesuatu tidak dicatat oleh Allah. Tapi karena memang kita penuhin seperti umpamanya kita keluar rumah melangkah seperti apa sehingga seluruh kegiatan kita dicatat Allah sebagai amal ibadah pada saat itu, atau seperti apa gitu. Karena memang Dunsana Soro Minang TV yang pada umumnya sebagai masyarakat biasa yang mungkin pengetahuan agama tidak begitu dalam dan bahkan tidak punya kemampuan untuk mensyiarkan agama itu lebih baik, dan dia berkehidupan dalam kehidupan duniawi seperti biasa, kita juga menginginkan bagaimana setiap kehidupan itu dicatat oleh Allah hendaknya sebagai sebuah amalan dan ibadah itu sendiri. Tentu ada sebuah persyaratan-persyaratan sehingga memang itu adalah sebuah amalan. Mungkin bisa Pak Ustadz jelaskan tentang itu. Baik. Allah Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad ja'akum rasulun. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul minkum, dari golongan kalian. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan bagaimana kita ini taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di setiap sendi kehidupan kita. Jadi untuk memahami apa keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini Allah Ta'ala berikan utusannya dari bangsa kita. Betul. Bahasa kasar dari manusia. Ya, betul. Jadi seluruh rasul-rasulnya Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala pilih mereka dari bangsa manusia, seperti kita yang mempunyai perasaan, yang mempunyai nafsu juga, yang mempunyai keinginan juga, mempunyai istri pasangan juga, yang mempunyai tanggungan juga. Betul. Jadi untuk sederhananya Pak Hos, jadi bagaimana
setiap aspek kehidupan kita ini bernilai nilai ibadah. Betul. Maka Nabi itulah contoh yang Allah Ta'ala berikan kepada nabinya. Betul. Jadi apa itu agama? Agama itu yaitu kehidupan Nabi. Iya. Jadi apa yang ditunjukkan Nabi dalam kehidupannya 24 jam, itulah agama. Itulah agama itu sendiri. Ya, betul. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu berbuat dengan hawa nafsunya, in huwa wahyu yuha, melainkan dia berbuat itu karena wahyu dari Allah Ta'ala. Cara melangkah Nabi itu adalah agama. Betul. Jadi kalau kita ikut bagaimana cara langkahnya Nabi, bagaimana Nabi menghabiskan waktunya, Nabi tidur, kita ikut cara tidur Nabi, bahkan Nabi pergi tandas, buang air, betul. kita ikut cara Nabi, maka itu akan dinilai agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang pertanyaan lagi, Nabi ini kan cuma satu orang aja. Kita ini bermacam-macam. Betul. Kita hidup dengan takdirnya Allah Ta'ala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah Ta'ala yang menentukan keadaan kita. Ada keadaan orang ini yang dilebihkan oleh Allah Ta'ala, ada yang dikurangkan oleh Allah Ta'ala, ada yang dilapangkan oleh Allah Ta'ala, ada yang disempitkan oleh Allah Ta'ala. Jadi bagaimana untuk untuk menginginkan keinginan Allah Ta'ala kepada manusia ini, selain Allah Ta'ala utus nabinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah berikan contohnya kepada sahabat-sahabat Nabi. Ashabi kan nujum, kata Nabi. Sahabatku adalah laksana bintang. Betul. Barang siapa yang mengikuti salah satu dari mereka, maka kalian akan mendapatkan petunjuknya Allah Ta'ala. Jadi sahabat Nabi ini 124.000 jumlahnya semua dalam tafsir Ibnu Katsir itu. Maka salah satu yang mempunyai berbagai macam karakter, yang mempunyai berbagai macam status sosial yang berbeda-beda. Betul. Nah, itu dia. Ada yang pedagangnya, itu dia. Ada yang pegawainya, betul. Ada yang sibuknya juga. Tapi Masya Allah, mereka telah menunjukkan bagaimana menjadi seorang hamba yang sesungguhnya. Bagaimana mengaplikasikan man amila solihan min dzakarin aw unsa tadi. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki wanita tadi. Jadi telah ditunjukkan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana aktivitas kita tinggal mencontoh saja, mengkopi saja. Kalau kita punya keluarga, kita bagaimana keluarga kita ini ada nilai agama, kita lihatlah bagaimana keluarga, bagaimana sahabat Nabi berkeluarga. Kita jadi seorang pedagang, maka bagaimana perdagangan kita ini ada berkahnya, ada nilai agama di sana, sehingga walaupun kita pegangnya uang, paciknya pitih, ada pitih masuk, tapi ada nilai agama, nilai agama, maka lihatlah. Ikutilah apa yang diajarkan Nabi cara berdagang. Bagaimana dicontohkan oleh sahabat Nabi berdagang. Pegawai begitu juga. Seluruh aspek sisi kehidupan kita sudah ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun yang tidak ditunjukkan oleh Nabi SAW. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Sudah ada petunjuknya. Petunjuk dari Nabi SAW. Baik itu di dalam Al-Quran maupun dalam sunnatullahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Sudah ditunjukkan. Ya Allah. Oke, pemirsa Suara Minang TV, luar biasa. Al-Ustadz Abdullah Mubarak memberikan sesuatu yang motivasi ibadah kepada kita. Yang terpenting di dalam kehidupan, mendahulukan kehidupan atau amal agama itu sendiri, maka insya Allah segala sesi kehidupan lainnya itu akan Allah catat sebagai sebuah amalan juga, sepanjang kita tetap mengacu kepada Al-Quran dan sunnatullah itu sendiri, atau bagaimana Rasulullah mempunyai kehidupan dan para sahabatnya, baik itu sebagai aspek kehidupan lain seperti seorang pedagang, kalau zaman sekarang sebagai sopir umpamanya, sebagai tukang ojek umpamanya, sampai buruh pun juga, sebagai buruh umpamanya, tetap bernilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz,
Kalau ada lain kesimpulan yang mau Pak Ustadz sampaikan, langsung ditutup dengan doa. Karena memang kajian kok tidak perlu panjang-panjang deh Pak Ustadz. Pendek tapi masuk. Ya. Betul tak? Ya. Karena insya Allah kita setiap minggu akan menjumpai Nusanak Soro Minang TV dengan berbagai materi-materi keagamaan lain nanti berikut-berikutnya insya Allah. Silakan Pak Ustadz. Baik, pemirsa Soro Minang TV, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu pemahaman harus kita tanamkan dalam diri kita bahwasanya agama ini bukan untuk akhirat saja. Ya. Agama ini bukan untuk kepentingan setelah mati saja. Ya. Tapi agama ini untuk di dunia, untuk akhirat kita. Betul. Sebagaimana permintaan kita, doa kita, bahkan doa sapu jagat yang diberi gelar, Ya. kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalannya sebagaimana firman Allah taala tadi dalam surah An-Nahl ayat 79, yaitu kita beramal soleh yang didasari dengan keimanan. Maka dengan kita sempurnakan amal soleh kita dalam setiap saat dan keadaan dari setiap sendi kehidupan kita, maka Allah akan baikkan dunia kita dan akhirat kita pun akan dibaikan, bahkan diberi balasan lebih daripada apa yang telah kita usahakan. Demikian pemirsa Soro Minang TV, kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan hati kita, memberikan petunjuknya kepada kita, membimbing kita dan menolong kita untuk senantiasa kita ada keinginan dan ada usaha untuk menyempurnakan agama kita. Selama kita ada keinginan dan kita buat usaha untuk menyempurnakan agama kita dan kita mati dalam keadaan itu, maka insya Allah Allah Ta'ala akan golongkan kita dengan orang-orang yang sempurna amal agamanya. Semoga Allah Ta'ala sempurnakan agama kita sebelum kita datang ajal kepada kita dan kita mati dan kita tinggalkan dunia ini, digolongkan Allah Ta'ala dalam golongan orang yang sempurna amal agamanya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyati sholihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afwa minkum. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sajuk kamu menengah kajian pendek Pak Ustadz ini kok. Ya Allah. Nusanak Soro Minang TV, berikanlah kami all crew, doakanlah kami untuk selalu beristiqomah bagaimana menjumpai Nusanak Sadonyo dalam bentuk kajian agama yang kita beri dengan judul Sarak Mengatur tadi itu. Mudah-mudahan all crew dan Pak Ustadz selalu sehat. Amin. Dan selalu punya waktu untuk menjumpai Nusanak Sadonyo dengan berbagai macam ilmu-ilmu yang harus dan wajib kita laksanakan di dunia ini, yaitu ilmu agama itu sendiri. Oke, Nusanak Soro Minang TV, sabalun kita tutui adoyen dan tabaco komentar tulai dari Pak Rijaldi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Sahrul Lim namanya Pak. Kok antara Padang di Cina kok? Kok namanya nama Padang sakare, nama Cina sakare. China sakare ada Lim kan? Tapi suaranya Lim kok Lim Bonang Pak Ustaz. Iya Pak Sarul, Lim Bonang tuh. Lim Bonang. Lim Bonang tuh begum gue. Nah ya.
Assalamualaikum SMTV, Pak Ustadz dan udah host katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sarul yang telah memberikan dan menonton, memberikan komen dan menonton Suara Minang TV. Dan untuk sanak-sanak sadonyo, ada Nusana Ambo. Pak Mulyadi Caniago menonton tapi tidak komen ya Ustaz. Mendengar saya kan gitu ya kan. Selamat malam Nusana Pak Mul dari Nongsa nih Pak Ustaz. Dari Nongsa. Pak Sarul itu kalau tidak salah dari Saguluang. Oke, Nusana Suara Minang TV tentu sebuah kebahagiaan bagi kami jika seandainya Nusana Suara Minang TV merespon atau bahkan lebih ekstrim nanti memunculkan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Ustadz Yusni sehubungan dengan kajian-kajian ke depannya. Kan begitu ya Pak Ustadz ya? Semoga dengan adanya kajian-kajian singkat kita di setiap minggu seterusnya dan dari sekarang atau sebelumnya itu menjadi sebuah musabab bagi kita supaya peningkatan ilmu agama itu semakin meninggi hendaknya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke pemirsa Suara Minang TV, Pak Ken terima kasih banyak Pak Kamera yang telah setia menenok-nenok kau masuk kampung menenok-nenok nah. Menenok-nenok gitu dengan peralatan-peralatannya sehingga acara ini berjalan juga dengan baiknya. Oke, pemirsa Suara Minang TV dan Sadonyo, terima kasih banyak kepada pemirsa Sadonyo. Kita akan jumpa dengan beberapa agenda-agenda program dalam minggu ini. Seperti rencananya kita akan melakukan podcast dengan Kepala Dinas Sosial Kota Batam, Bapak Leo Putra dalam rangka peran serta masyarakat dan Pemko Batam terhadap kepedulian terhadap musibah sumbar yang terjadi beberapa hari yang lalu yang mengguncang kita semua. Tanah ranah kita betul-betul mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu cukup banyak yang peduli di Kota Batam dan Pemko Batam itu sendiri, baik itu masyarakat maupun Pemko Batam terhadap musibah tersebut. Nanti kita akan coba menggali dengan beliau sehubungan dengan tingkat kepedulian masyarakat dan Pemko terhadap musibah tersebut. Berikutnya di sana Suara Minang TV kita akan juga melakukan beberapa hari berikutnya dengan podcast bersama Buya Safari Ramadan. Nah, seorang ustadz dan sekaligus seorang politikus. Saat itu kita akan mencoba bagaimana yang cukup viral hari ini, Pak Ustadz. Perputaran di anggota DPR RI itu duitnya cukup banyak perputaran masuk ke judi online. Kita akan coba melihat bagaimana fenomena yang terjadi dalam judi online terus dari sisi agama seperti apa dan dari sisi pemerintah nanti itu seperti apa. Oke, pemirsa Suara Minang TV, doakan sekali lagi semoga kami tetap melakukan insya Allah beberapa program-program dan juga akan hadir sebuah program baru Ustaz. Program psikologi dan remaja. Itu segmen-segmen masalah-masalah yang terjadi di anak-anak muda pada saat ini dari sisi psikologi. Oke, Dusana Suara Minang TV, terima kasih banyak atas segala bentuk perhatian Dusana Sadonyo. Cukup bangga kami dengan pemirsa Sadonyo sehingga kami masih mampu hari ini untuk hadir kepada pemirsa Sadonyo baik dalam bentuk berbagai macam program. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas kehadiran dan keistiqomahannya membantu kami di dalam melaksanakan program ini dan menjumpai Nusana pemirsa Suara Minang TV. Semoga Al Ustadz apa yang Pak Ustadz
siapkan waktu dan wakafkan waktu terhadap kami menjumpai pemirsa. Allah catat hendaknya sebagai amal soleh hendaknya. Amin, amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian Sanak Saudara Minang TV. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awak.